Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Imam Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Spiritual dan Akhlak, serta yang saya hormati pula para pemirsa. Sebelum memasuki hasil penelitian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanifah Prameswari Primadasa, mahasiswa pasca sarjana semester 3 prodi PAI. Izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya mengenai Living Spirituality for Sustainability and Happiness During COVID-19 Pandemic. Nah, mungkin hampir sebagian dari kita telah mengetahui apa sih sebetulnya coronavirus itu. Jadi, coronavirus merupakan virus yang pertama kali muncul dari Wuhan, China, yang mana munculnya itu pada bulan Desember tahun 2019, hingga pada akhirnya virus tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia dan tak terkecuali di Indonesia. Nah, coronavirus ini telah memakan ribuan bahkan jutaan jiwa. Jadi, COVID-19 ini merupakan virus yang berbahaya dan mematikan. Pada awal-awal tersebarnya COVID-19, masyarakat dihantui oleh rasa khawatir cemas karena takut tertular COVID ini. Mereka takut, mereka juga menjadi salah satu korban dari ganasnya virus ini. Kemudian apa sih dalam pandangan Islam mengenai coronavirus ini? Jadi di Islam sebelum adanya COVID-19 ini juga dulu pernah ada wabah yang hampir sama, yaitu wabahnya bernama Taun, yang mana wabah ini juga mudah menular dan mematikan. Sehingga keputusan pada saat itu Nabi memberikan keputusan untuk lockdown, namun kata-katanya belum lockdown. Lockdown yang dimaksud yaitu Nabi memerintahkan untuk setiap masyarakat yang sudah tinggal di wilayah yang tertular COVID untuk menetap di sana, tidak boleh keluar, dan masyarakat yang dari luar tidak boleh masuk ke daerah yang sudah terkena virus Taun tersebut. Langsung saja ke intinya. Dari hasil penelitian saya dengan pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner yang telah saya sebarkan melalui Google Form dan telah mendapatkan 39 sampel yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, salah satu pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi COVID-19 selama tahun 2020 hingga 2021? Apakah dengan adanya COVID-19 ini mengganggu aktivitas masyarakat dan mengganggu tingkat kebahagiaan masyarakat? Nah, dari 39 sampel ini, yang mana terdapat keberagaman jenisnya, mulai dari SMP, SMA, mahasiswa S1, mahasiswa S2, pekerjanya juga bermacam, ada yang karyawan pabrik, ada yang petani, ada yang pedagang, kemudian ada yang peternak juga, dan ada yang guru atau pendidik. Nah, dari berbagai macam sampel yang sudah didapat, mereka menjawab iya bahwa dengan adanya pandemi COVID ini sangat mengganggu aktivitas mereka. Yang mana apabila sebagai siswa atau pelajar dan mahasiswa tentu mengganggu, karena sebelum pandemi mereka belajar secara langsung tatap muka dengan ustadzahnya. Namun karena adanya pandemi, sekolah memutuskan atau Kemdikbud, dinas memutuskan untuk sekolah dari rumah atau daring, jadi hanya melalui virtual saja, yang mana menurut sebagian mereka sekolah online tidaklah 100% efektif karena materi yang masuk berkurang, sulit untuk ditangkap seperti itu, karena hambatan yang mungkin masuk ketika sekolah online lebih besar. Misalnya ketika anak tersebut mempunyai adik,
kemudian adiknya bisa mengganggu, kemudian ketika tetangganya memiliki acara atau sedang renovasi rumah, suara-suara tersebut juga mengganggu proses pembelajaran. Dan ketika rumahnya jauh dari pusat perkotaan atau letaknya di pergunungan, sinyal juga menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran daring ini. Nah, bagi untuk kalangan pekerja, karyawan pabrik, kemudian pedagang, petani, peternak, dan guru juga mendapatkan dampak tersebut, yang mana karyawan pabrik yang misalnya memiliki pendapatan UMR, namun karena adanya pandemi ini pendapatan mereka dipotong, misal 20% sampai 50%, atau bahkan sebagian dari mereka juga ada yang di PHK. Nah, tentu ini mempengaruhi kebahagiaan mereka juga. Selain mempengaruhi aktivitas mereka, juga mempengaruhi kebahagiaan mereka, karena sebagian dari mereka salah satu faktor untuk mendapatkan tingkat kebahagiaan melalui pendapatan, nilai pendapatan tersebut. Jadi ketika pendapatannya turun, salah satu faktor indikator untuk bahagia juga ada yang hilang. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana responden memaknai adanya COVID-19 ini, dan apakah menurut responden COVID-19 ini juga ada campur tangan dari Allah SWT, dan jadi hampir seluruh dari 39 sampel yang sudah menjawab mengatakan bahwa iya, COVID-19 ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang mana artinya tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepada kami, dan dialah penolong kami, dan bertakwalah orang-orang yang beriman. Seperti itu. Jadi intinya apapun yang tertulis, apapun kejadian yang terjadi pada kita, termasuk COVID-19 ini, sudah dituliskan oleh Allah, sudah masuk dalam rencana Allah. Dan tentunya ketika Allah sudah menuliskan garis, misalkan tahun sekian sampai sekian ada COVID-19, Allah juga sudah menuliskan bagaimana solusinya, bagaimana cara keluarnya dari masalah ini. Tinggal bagaimana kita saja berikhtiar untuk menuju jalan keluar tersebut. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja kegiatan spiritual yang dilakukan responden dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Jadi jawaban responden beragam, ada yang melakukan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tahajud, dan puasa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja pengaruh kegiatan spiritual yang telah dilakukan tadi dengan sikap yang muncul pada diri responden. Jadi sikap yang muncul setelah melakukan kegiatan tersebut, responden merasa lebih tenang hatinya, karena ketika telah mendekat kepada Allah secara tidak langsung, Allah telah memberikan ketenangan pada hati, yang mana yang semula rasanya was-was ketika mau keluar, takut tertular, ketika mau beraktivitas di luar takut tertular, dengan berserah diri kepada Allah dengan cara seperti tadi tuh, hati menjadi lebih tenang dan lebih sabar, lebih ikhlas menghadapi cobaan COVID ini. Kemudian apakah Allah akan terus dilibatkan dalam segala aktivitas masyarakat ketika nantinya pandemi COVID ini akan berhenti? 100% mengatakan iya, bahwa Allah akan dilibatkan dalam segala aktivitasnya, karena dengan melibatkan Allah, maka aktivitas yang dilakukan pun akan bernilai ibadah, yang mana kalau sudah bernilai ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahala, seperti itu. Terus sampai kapan masyarakat akan melibatkan Allah dalam segala aktivitasnya? Dan sebagian dari mereka, hampir seluruhnya, menjawab sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sampai akhir hayat melibatkan Allah? Dan mereka menjawab karena Allah lah Tuhan mereka. Sebagian dari mereka juga menjawab karena Allah lah satu-satunya tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk meminta pertolongan, tempat untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jadi dengan melibatkan Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita menemui permasalahan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, masyarakat diharapkan tidak menggantungkan kebahagiaan
pada materi semata. Karena dengan adanya pandemi COVID ini juga sudah dipersiapkan pelajaran-pelajaran oleh Allah, yang mana kita diajarkan untuk lebih sabar, untuk lebih ikhlas dalam menghadapi seluruh masalah. Allah sebetulnya sedang menguji hambanya dengan pandemi COVID ini. Dan tinggal Allah lihat saja siapa-siapa yang bersabar, siapa-siapa yang bertawakal, siapa-siapa yang ikhlas dengan ujian dari Allah ini. Insya Allah ketika hambanya sudah merasa ikhlas dan sabar, Allah akan segera memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada pada pandemi COVID ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.